Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kita hari ini. Seneng banget sih rasanya aku, Aufeta, bisa nemenin waktu luang kalian lagi. Gimana nih kabarnya? Semoga di tengah jadwal kuliah lagi padat-padatnya, kita semua tetap diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah, hari ini aku gak sendirian nih, karena di samping aku udah ada teman aku, namanya Dimas. Halo Dim, apa kabar? Halo Pet, alhamdulillah sehat Pet. Lagi sibuk apa aja nih? Wah kalau sekarang Kayak ya ini. Pet ya, paling karena semester akhir ya, kita paling sibuk ngerjain skripsi atau mungkin tugas akhir. Kalau kamu sendiri gimana Pet? Kalau aku juga ya kurang lebih sama lah, karena kan kita juga ada yang namanya capstone ya. Nah ini. Oke. Terus hari ini tuh ngerasa lagi semangat gak sih? Wah semangat dong, karena kan apa ya, kita udah libur juga kan, abis Iya. tahun baru sama tahun baru gitu. Oke. Sama sih, aku juga semangat sih. Tapi jujur ya, di balik semangat ini tuh, aku tuh lagi gelisah banget deh sama akhir-akhir ini. Tadi nih, pas aku baru bangun tidur ya, itu kan niatnya kan buka HP mau cek notifikasi nih. Set. Nah, terus ada pesan masuk tuh di WA. Itu nomornya nggak dikenal, nomor luar negeri tuh. Nah, Indonesia tuh nawarin depo kecil untung gede. Wah, itu parah sih. Terus ada gambar kakek-kakek pakai petir gitu tuh. Nah, kalau misalnya di mitologi Yunani atau mana kan Zeus ya. Iya. Terus ada tulisannya gacor juga tuh. Nah, rasanya tuh kayak hampir gitu tiap hari tuh pesan kayak gitu tuh masuk ke HP aku gitu. Ini ya berarti ya Pet ya, judi online ya berarti ya. Ah iya, betul. Sama berarti kadang di HP aku juga tuh kadang lewat SMS atau mungkin lewat nomor WA. Nah, karena kan aku juga orangnya suka nonton ya di tempat platform stream gitu. Banyak banget tuh ternyata iklan-iklan yang berkeliaran yang nawarin sama tuh kakek Zeus apa segala macem gitu kan. Banyak banget lah yang nunjukin bahwa judi online tuh apa gitu, banyak banget. Oke. Bener banget sih. Kan ya kayak gitu udah bukan rahasia umum lagi lah ya di sekarang mah. Dan yang bikin aku sedih tau gak? Korbannya tuh bukan cuma orang yang iseng gitu. Tapi banyak anak muda seumuran kita. Bahkan mahasiswa pun ya banyak yang kena gitu. Makanya hari ini aku sama Dimas mau bahas sesuatu yang penting banget, yaitu bahaya candu judi online. Betul, kita nggak bakal ngebahas dari segi kerugian uang aja ya. Kita juga akan ngebahas tentang apa sih larangan yang ada dalam agama kita, yaitu sebagai seorang muslim gitu ya. Oke teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin nih pernah dapat tawaran serupa atau mungkin lagi ngerasa itu pengen nyoba judi online ini tuh, dengerin ya obrolan kami sampai habis, karena bisa jadi informasi dari kami hari ini bisa menyelamatkan masa depan kalian. Oke Dim, kita masuk ke pembahasan pertama nih. Kan banyak orang tuh awalnya tuh bilang, cuma iseng kok, cuma 10.000 lah, nggak gede-gede banget, nggak bakalan miskin juga lah kalau misal 10.000. Tapi kok kenyataannya nih ya, banyak tuh orang yang sampai jual motor, gade laptop, atau bahkan terlilit utang pinjol sampai jutaan rupiah tuh cuma gara-gara iseng 10.000 itu. Itu sebenarnya gimana sih logikanya tuh? Nah, jadi gini ya, buat teman-teman juga ya, biar teman-teman paham. Jadi teman-teman dalam sistem judi online itu mereka tuh licik teman-teman. Karena jadi mereka tuh mempermainkan kita. Mereka memberikan algoritma yang dimana itu membuat kayak hampir menang. Jadi seolah-olah kita tuh nggak menang, cuman mendekati ke menang gitu. Gitu, Pat. Oh, bentar. Hampir menang, itu maksudnya gimana tuh? Nah, jadi gini, Pat. Misalkan kita bahas price poolnya itu di harga 100.000 misalkan. Nah, kita tuh dimenangnya itu di 50.000. Atau misalkan kita itu sistemnya tuh kayak diberikan 3 gambar, harus mencocokkan 3 gambar itu gitu, kita putar misalkan. Nah, yang keluar itu cuma 2 gambar gitu. Jadi otomatis kita secara psikologis mikir kayak, wah nggak bisa nih, nanggung gitu kan. Pasti yang selanjutnya bisa nih, dikit lagi menang pasti. Nah gitu, penasaran yang dimaksud tuh kayak gitu, Fer. Oke. Paham nih. Jadi maksud kamu tuh otak kita tuh sengaja dimanipulasi gitu ya. Betul. Kita dibikin merasa kayak hampir menang nih, hampir untung nih, supaya kita tuh penasaran terus dan terus-terusan gitu ngelakuin yang namanya depo itu. Berarti
itu kita bukan lagi main game dong namanya, tapi kita lagi dijebak ya. Betul, lagi dijebak karena kayak apa ya, mereka tuh ngebuat kita menang. Awalnya membuat kita menang, misalkan kita itu ngasih duit ke mereka 50.000, mereka bakal ngasih kita mungkin 100 atau 150.000 gitu. Nah, biar apa? Biar itu kita berani, kita tuh merasa pede. Wah, untung nih, next time berarti gue masukin dong 100 atau mungkin sampai 1 juta dari 500.000. Kan kita udah mikir nih, wah ini saya lagi hoki, padahal mah itu udah disetting dari sananya gitu kan. Oke, bener ya, berarti poinnya itu adalah bandar itu tahu gitu kapan kita akan kalah. Jadi mustahil lah ya buat menang atau bisa kaya dari cara kayak gitu tuh. Betul, mustahil banget. Nah, jadi gini Fet ya, di fakta berita yang aku lihat juga sekarang nih ya, bahwa dari pusat pelaporan itu katanya perputaran judi online di negara kita sendiri, di Indonesia itu katanya sampai triliunan rupiah setiap tahunnya. Nah, dipikirin aja tuh, kayak triliun rupiah uang rakyat kita itu habis buat hal yang gak jelas gitu. Banyak banget sih itu, triliunan. Kalau misalnya nolnya di kesampingin tuh bakal nggak kebayang sih aku sih. Tuh, aku juga sempet baca tuh ada berita yang lebih miris lah gitu. Jadi ada tuh kasus seorang mahasiswa tuh ya di salah satu kota besar lah ya, kita nggak bakal sebutin, itu nekat ngelakuin tindak kriminalitas. Dia tuh sampai nyuri barang-barang teman kosnya itu cuma buat modal judi online. Bayangin coba. Dan dia itu udah kelilit sama utang pinjol gara-gara judi online itu. Ya. Aku juga pernah dengar tuh, Fed. Sebenarnya banyak ya di masyarakat itu, jadi judi online itu duit mereka habis ya, duit online ya mereka mau lari kemana gitu, otomatis mereka pasti larinya ke pinjol atau pinjaman online. Akhirnya mereka tuh terdesak, ujung-ujungnya pinjolnya nggak kabar juga, terdesak sama debt collector. Ya mereka mikir, wah dapat duit dari mana lagi nih, ya mau nggak mau mereka melakukan tindakan kriminal, nyuri barang misalkan yang tadi kamu sebutin gitu ya. Oke. Tadi kamu sempet nyebutin jadi kepinjol ya. Berarti si judi online itu dampaknya tuh bakal merembet gitu. Dari awalnya candu ke masalah ekonomi, terus dari itu lari ke pinjol, terus karena terdesak akhirnya ngelakuin tindak kriminalitas gitu. Kayak nyuri lah atau nipu orang lain. Ini bener-bener ngerusak moral anak muda banget sih. Ya betul, dan kalau kita lihat secara besarnya banyak kasus di Indonesia itu nggak cuman di situ doang, mereka tuh juga merembet ke yang lain, bisa ke pertemanan, apalagi paling utama tuh ke hubungan keluarga pastinya. Jadi banyak banget tuh kasus perceraian, anak yang berantem sama orang tuanya karena orang tuanya kebanyakan judi online. Dari situ kita bisa ngelihat kalau gara-gara judi manusia itu benar-benar kehilangan sifat amanah dalam dirinya gitu. Bener-bener parah sih ya, makanya ya teman-teman ya jangan judi ya. Oke, sekarang kita masuk ke sisi yang paling penting nih, yaitu pandangan dari agama kita, Islam. Kita kan sebagai mahasiswa muslim tuh harus punya landasan yang kuat gitu. Di Al-Quran kan udah ada larangannya ya, tegas banget tuh. Boleh tolong dijelasin nggak, Dim? Oke, teman-teman, di sini saya sambil baca juga ya biar takut ayatnya itu nggak miss juga ya. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu innamal kamru wal maisru wal ashabu wal asmau rijsum min amalisi syaitoni fajtani bibuhi la'allakum tuflihun." Artinya apa tuh? Kayaknya menarik banget ya, panjang lagi ayatnya. Dan aku tertarik tuh sama kata rijsun dan fajtani buhu yang sering disebut di ayat itu gitu. Oke, jadi gini teman-teman, artinya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nafsi dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, kata ritsun itu artinya najis atau kotor secara rohani, sedangkan fajtani buhu itu artinya jauhilah. Wait. Aku mau memperjelas nih di sini. Kata jauhilah itu beda atau ya atau mirip-mirip tuh sama kata jangan. Nah, jadi gini Fat, beda banget ya dalam kaidah bahasa Arab. Jauhilah itu artinya kita nggak boleh sama sekali tuh nggak boleh mendekati atau bahkan sampai melakukan hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Fat. Bener ya? Masya Allah. Jadi poinnya itu preventif ya, Dim. Kita harus
nggak boleh ya, nggak boleh mendekati atau sama sekali tuh. Dalam konteks ini kan kita ngomonginnya tuh judi online ya. Kita tuh harus bener-bener kayak memutus akses dari awal itu supaya kita nggak nyemplung ke dalamnya itu atau ke judi online itu. Berarti kalau ada teman yang ngajak nih misalnya, kan tadi kamu bilang itu jauhilah. Nah, kalau misalnya ada teman yang ngajak itu kita harus nolak secara tegas atau gimana? Nah, kalau menurut riwayat hadis Imam Bukhari ya, Fet ya, beliau mengatakan bahwa kita harus tegas karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkata kepada kawannya, marilah aku mengajakmu berjudi, maka hendak dia bersedekah. Coba bayangin aja, baru ngajak aja gitu, misalkan saya ini ngajak kamu mau nggak kita judi gitu kan, itu udah kita dianggap berdosa karena udah nawarin niat buat maksiat gitu loh, dan itu udah dianggap dosa kan. Oh, ngeri banget ya teman-teman ya. Baru ngajak aja itu udah gitu tuh konsekuensinya. Apalagi yang beneran main atau yang dapat duit dari situ. Tuh, karena Rasulullah sendiri udah bersabda bahwa doa seseorang tidak akan dikabulkan jika pakaiannya haram, makanannya haram, dan dia dibesarkan dari harta yang haram. Jadi orang yang main judi itu sebenarnya lagi nutup pintu langit buat dirinya sendiri. Dia rugi di dunia karena miskin, rugi di akhirat karena doanya nggak pernah didengar sama Allah. Wah nggak terasa ya Dim, obrolan kita hari ini tuh bener-bener ngebuka mata aku gitu. Ternyata judi online tuh bukan cuma soal game di layar HP, tapi ini tuh serangan nyata gitu buat masa depan kita, mental sama iman kita juga dites. Betul, bener Fet. Jadi saya bantu rangkumin aja kesimpulan dari obrolan kita ya. Yang pertama buat teman-teman nih, secara logika judi online itu sistem yang sudah disetting untuk memenangkan bandar. Nggak ada ceritanya itu orang kaya dari hasil judi, teman-teman. Kedua, secara sosial, judi online itu merusak karakter, memicu hutang pinjol, dan bahkan bisa memicu tindakan kriminal, mengganggu alam bawah sadar teman-teman atau secara psikologi. Ketiga, secara agama, kita sebagai seorang muslim, judi adalah perbuatan setan yang kotor dan najis. Efeknya itu bisa memutus keberkahan rezeki dan membuat doa-doa kita nggak dikabulkan. Betul teman-teman. Dan sebagai penutup dari aku nih ya, aku mau pesan buat teman-teman, jangan pernah sekali-sekali merasa penasaran. Rasa penasaran itu pintu masuknya setan. Ingat, rezeki Allah itu luas. Carilah rezeki itu dengan cara yang halal. Biarpun sedikit, tapi berkah itu lebih baik daripada banyak tapi bikin hidup kita nggak tenang dan penuh dosa. Ya siapa yang mau kayak gitu? Betul, dan buat teman-teman yang mungkin saat ini udah terlanjur terjebak, ayo berhenti sekarang juga. Hapus aplikasinya, jauhi lingkungannya, segala bertobat. Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang mau kembali ke jalan yang benar sebelum semuanya terlambat. Oke, mantep banget nih Dim. Oke teman-teman, sekian podcast dari kami berdua, Aufeta dan Dimas. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua untuk menjauhi judi online. Aku Aufeta. Dan aku Dimas. Kami Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.